Kita kembali lagi di channel GMHK Menteng dengan acara yang pastinya semua orang sudah mulai mengenal, yaitu podcast paling penting. Di sore hari ini, malam hari, pagi hari, kapanpun Anda menonton, tamu kami adalah Bapak Mudi Raja Sarumpait. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dan istrinya Ibu Iren Sarumpait. Kita akan berkenalan lebih lanjut. Saya hai terus pemirsa. Hai, selamat sore. Terima kasih sudah memenuhi panggilan Tuhan atas permohonan melalui saya untuk mengobrol ringan sore hari Sabat daripada ngegosip di bawah. Waktu kecil dikasih nama Mudi Raja, itu ada maksudnya orang tua atau dikasih tahu nggak? Atau protes waktu masih kecil dulu dikasih nama Mudi Raja? Soalnya kan itu namanya nggak familiar lah ya di orang Indonesia gitu ya. Saya waktu mau kasih nama dia Jerome, itu mamanya marah-marah, kata dibilang nanti di sekolah namanya jadi Jerome, nggak usah kasih itu Jerome, kasih aja yang gampang-gampang disebut. Nah kalau Mudi Raja ini pasti ada yang panggil Modi, ada yang Mudi, ada yang gitu. Yang benarnya seperti apa Bang? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dulu kalau Mudinya itu dari pengkhotbah terkenal dulu D.L. Moody. Pengkhotbah dari mana? Dari luar negeri. Oh, I see, oke. Jadi ayah saya ambil dari pengkhotbah itu D.L. Moody. Kemudian rajanya itu karena dari atas dari Opung sudah ada nama raja. Ayah saya juga Raja Igel Sarumpait. Ke saya juga tadinya sebetulnya dia kasih nama Raja Budi Sarumpait. Tapi karena ayah saya meninggal umur 9. Umur 9 ayah saya meninggal. Kemudian terus seiring waktu di sekolah saya nggak suka gitu Raja Mudi Raja. Saya ganti sendiri. Saya ingat jadi waktu absen Raja Mudi Sarumpait gitu. Ya masih tapi mulai itu di Keramat Pulo SMP. Dulu kepala sekolah itu Ibu Simbolon almarhum. Dia akhirnya saya bilang ganti aja Bu. Akhirnya sejak saat itu di ijazah semua rapot jadi Mudi Raja, dan pas bikin KTP pun jadi Mudi Raja. Oh gitu. Ya. Padahal kan harusnya sertifikat dari sekolah itu ngikutin apa? Jadi dulu akte kan? Entah kemana saya dulu nggak ada akte. Oh gitu. Jadi di rumah sakit Advent Bandung itu lahir tak terdaftar. Cuma ditulis akte kelahiran dari rumah sakit. Oh, yang tanda lahir, apalah surat tanda ya. Catatan sipil dulu nggak diurus sama ayah sama ibu saya. Jadi berlaku sama Bang Mudi aja atau semua kakak? Saya nggak tahu. Iya. Di situ juga ditulis akte kelahiran cuma Ucok. Loh, ejaan lama UTCOK. Anak dari Raja Igel Sarumpait dan Kosti Frida Sitorus. Oke. Nah, pas mau menikah itu sama dia baru saya urus itu semua dari awal sampai akhir ya. Oh gitu ceritanya. Ya. Menarik juga ya, sampai nama pun diubah. Itu perasaan gak enak waktu dipanggil Raja Mudi gitu, gak suka? Nggak suka aja gitu, kayaknya. Ya akhirnya saya bukan diubah ya, diputar diganti aja. Mudi ke depan, rajanya ke tengah. Padahal Kak Ira juga tahu di belakang nama Raja ini ada sesuatu cerita yang lain, enggak? Enggak, waktu itu sih pernah dibilang sama Namduru bahwa mereka ini punya apa namanya, keluarga mereka ini kayaknya ada keturunan apa ya, nggak tahu lah, pokoknya nggak tahu ceritanya pokoknya kalian harus kasih nama anak-anak keturunan kalian tuh Raja. Oh gitu. Jadi abangnya Bang Mudi juga ada nama rajanya? Roy itu kan. Jadi Roy itu kalau nggak salah dari bahasa Inggris kuno, Roy itu raja juga. Raja juga, iya betul. Ya, oke. So diambillah, diplesetin lah ya. Yang penting mengikuti perintah dari nenek moyang yang sudah menitipkan pesan. Oh gitu, menarik sekali. Kelahiran tahun berapa Bang Mudi? 1968. 1968. Udah masih ABG lah ya. Ya masih di zamannya. Generasi milenial. Jadi pemirsa, kedua tamu kita ini memiliki 2 orang anak. Yang satu namanya Rami, yang kedua seorang perempuan bernama Rahel. Dan kalau dari pandangan kami sebagai teman-temannya yang bergereja bersama, kedua anak ini seperti anak-anak yang dididik dengan benar. Itu pandangan kami dari luar. Nah, tujuannya sekarang kita mau korek lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Karena
mungkin sebagai orang tuanya Kak Iren merasa biasa aja. Apa yang saya lakukan ya sesuai dengan apa yang saya lakukan. Tetapi kadang-kadang kita dari luar ada yang pengen juga sih punya anak seperti Rami yang itu dari orang tuanya atau dari dirinya sendiri yang memiliki inisiatif segitunya kan gitu kadang-kadang ya orang-orang suka mungkin Kak Iren sama Mbak Budi juga sering dengar mungkin dari orang yang kalau ngobrol sama abang sama kakak entah 1-2 orang atau lebih apa memang betul seperti itu apa yang ditanggapin orang kepada kakak atau kalau dari dalam keluar apa yang kakak lakukan sehingga memiliki anak yang dianggap orang memiliki kerohanian yang sangat tinggi? Kalau saya lihat dari luar, kalau saya lihat dari pendapat orang luar, saya belum pernah mendengar pendapat mengenai Rami dan Rahel sebetulnya. Oh gitu? Ya, belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa Rami seperti ini atau Rahel seperti ini ya. Tapi kalau tanggapan orang luar mengatakan bahwa Rami dan Rahel itu terdidik dengan baik, saya mengatakan puji Tuhan banget. Nah, kalau pendidikan anak-anak ini, kebetulan saya bersyukur sekali. Apa yang saya harapkan punya pasangan yang bisa mendidik anak-anak ke jalan Tuhan, saya dapat. Itu selalu doa saya. Gitu kan? Karena ternyata apa yang dididik itulah yang saya harapkan. Walaupun mungkin anak-anak melihatnya kedua orang didikan dari mami papinya ini keras ya mengenai Tuhan. Tapi saat muda pun saya mendapatkan ayah saya sama ibu saya tidak terlalu mendidik keras. Tapi karena kami selalu rajin dulu di persekutuan anak-anak muda, jadi kami lihat bahwa Bible ini memang benar-benar istilahnya membuat kami menjadi selalu banyak mengikuti kegiatan pada saat itu, dan itu terbawa sampai akhirnya saya menikah, dan kebetulan saya juga mendapatkan suami yang bisa mendidik anak-anak sesuai dengan istilahnya, saya melihatnya sesuai dengan Alkitab ya, maksudnya ya mengarahkan anak-anak seperti itu, dan puji Tuhan so far saya lihat Rami dan Rahel ya tidak masalah dengan. Tapi kan Kak Iren nggak mungkin berpikir seperti ini mulai dari awal. Ini kan karena sudah terjadi sehingga mulai bisa dipikirin, sudah bisa lihat ke belakang. Oh itu ternyata yang terjadi. Memang pada dari awal sudah tahu waktu mau menikah sama Bang Mudi bahwa dia akan menjadi ayah yang baik, dia akan menjadi imam yang pantas untuk mendampingi saya, mendidik anak saya sehingga sesuai Alkitab. Waktu umur berapa nikahnya dulu? Saya 26. 26. Ya. Umur 26 tahun belum berpikir seperti itu kayaknya deh Kak Iren, atau udah? Saya sudah berpikir gini. Pada saat saya mau mengatakan, waktu ibu saya mengatakan bahwa kamu kok nggak ada pacar, belum ada pacar sampai sekarang, kamu mau menikah, kamu mau jadi perawan tua, seperti itu. Sadis. Ya, terus enak ya orang tua dulu ya, enak banget orang tua. Gue kangen zaman itu, ketika kita disebutkan udah gendut sekali kau. Dan gak ada sakit hatinya. Itu malah membuat kita pengen jadi kurus gitu ya. Coba sekarang kalau kita bilang kata-kata, wih udah terlalu gemuk kamu, sakit hati aku kan gitu ya sekarang ya. Tapi anyway, begitu dia bilang mau jadi perawan tua, terus kayaknya jawab apa? Itu saya baru kepikiran bahwa saya harus menikah, gitu kan. Terus saya bilang sama Tuhan, saya tuh nggak gampang loh cari suami yang benar-benar. Karena pada saat itu saya takut bahwa kalau saya menikah nanti terjadi sesuatu hal yang akhirnya ada perpisahan atau segala macam. Gitu. Akhirnya saya hanya bisa berdoa sama Tuhan dan saya berpuasa seperti itu. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Itu belum pacaran sama Bang Budi? Belum. Oh jadi waktu ditantangin sama opungnya Rami, ini belum pacaran sama sekali. Ibu saya mengatakan, pada saat ibu saya mengatakan bahwa saya harus menikah, saya berdoa dan berpuasa. Akhirnya gimana ketemunya Bang Budi? Muncul. Jadi dulu kan kita dari alma mater yang sama, kampus yang sama, Universitas Advent Indonesia. Dia akademi sekretaris angkatan 1988. Saya akuntansi angkatan 1987. Kelas 1 tahun. Jadi waktu saya di tingkat
ya, teman saya ajak saya jadi asisten dosen komputer sekretaris. Waktu itu komputer sekretaris itu dosennya Ibu Heti Manurung, Boris Menjuntak. Jadi Ina muda aku dong. Iya, betul. Jadi diajaklah sahabat saya dulu Fredly Pardosi namanya, diajak. Mut, ayo jadi asisten dosen komputer sekretaris. Bagaimana? Gampang lah, paling dulu zaman dulu masih WordStar sama Lotus. Kalau sekarang kan Excel sama Microsoft Word. Yes. Dulu WordStar sama Lotus. Ya udahlah, yang penting ada penghasilan karena kita kan nggak ada lagi orang tua, harus ada student labor namanya kan. Yes. Nah, waktu saya jadi asisten dosen itu kan di labnya kita mengawasi perempuan-perempuan ini kan. Sekretaris kan semua perempuan, gak ada yang laki. Pada saat itu. Sekarang pasti sekretaris pasti juga perempuan lah. Yeah. Jadi ada beberapa mahasiswi yang saya tertarik. Dulu kan belum ada handphone. Jadi kita catatlah nomor telepon rumah. Saya minta telepon rumah satu-satu yang saya tertarik ya. Ada beberapa orang. Salah satunya. Ini pas lagi jadi asisten dosen. Iya. Terus lihat sekretaris, calon sekretaris di kelas. Terus di list mana yang saya mau minta nomor teleponnya. Ya, betul sekali. Yakin bukan playboy ya? Bukan ya. Ini seleksi ya. Lagi seleksi ceritanya. Jadi salah satunya istri saya nih. Ada beberapa wanita yang saya catat. Ini menarik, bayangkan. Saya nggak pernah bayangin seorang Bang Mudi itu bisa check out cewek di kelas. Habis itu dia tulis nomornya masing-masing. Lanjut Bang. Terus? Jadi ya namanya di lab komputer kan pasti kita kan harus berinteraksi dengan mahasiswi sekretaris itu gitu. Dan itu yang kayak gini, yang dia lagi duduk ngadep komputer terus kita dari belakangnya gini gitu. Ya, jadi mana yang paling wangi gitu. Aduh, kacau nih Bang Mudi ternyata ya. Anyway, lanjut. Sebenarnya saya juga nggak terlalu jago komputer. Fredly itu yang jago. Cuma dia minta teman, dia ajak saya gitu. Ya itulah pertamanya. Sampai mereka duluan tamat. Dari 4 ini dulu ceritain, jangan langsung loncat. Jadi masing-masing ditelepon. Belum. Belum. Saya teleponnya sesudah kita bekerja di Jakarta, sesudah tamat, lulus kerja di Jakarta, saya masih simpen itu. Ada seperti notes buku telepon kecil, saya simpen itu. Itu. Oke. Nah, itu kan berarti kalau lulus umur 22 23 ya? Saya lulus tahun 92. Dia tahun 91 lulus. Karena sekretaris kan 3 tahun. Dia duluan tamat. 23 24. Berarti 3 tahun disimpan nomornya? Iya mungkin. Karena tadi kan betul. Ya kan ceritanya Kak Iren. Umur 26 udah disindir sama Opungnya Rami. Betul ya? Berarti belum dikontak itu pada saat disindir sama Opungnya Rami? Belum. Dia 3 tahun kesimpan. Itu di buku di mana 3 tahun itu? Saya simpan. Kok nggak dibuka? Karena setelah tamat tahun 92 itu kan kita langsung kerja kan, sibuk kerja. Sibuk kerja, nggak ada mikirin apa-apa, cuma mulai kan kalau udah capek kerja, kalau lihat teman-teman ada pacar ya saya mulai terganggu juga hati ini ya. Bukan cari-cari, saya ingat dulu ada catat gitu. Dibuka catatan itu. Akhirnya dibukalah catatan. Ada 4 nama. Saya lupa berapa dulu ya. Pokoknya salah satunya dia. Saya lupa berapa nama. Saya anggaplah 4. Dicoba dulu satu-satu telepon. Enggak, saya paling pertama coba dia. Oh gitu. Oke, lanjut. Terus pas dicoba langsung. Yang nama-nama lain saya nggak. Yang nama lain saya nggak coba. Kan telepon rumah nih. Ya. Yang angkat siapa? Yang angkat kalau nggak salah Opungnya Rami dulu. Opung Boru atau Opung Boru? Terus begitu diangkat. Apa benar ini rumahnya Iren? Asik. Betul, boleh bicara? Boleh. Dia nggak nanya sampai siapa-siapa, langsung panggil. Dia bilang alhamdulillah gitu kali ya. Akhirnya ada cowok yang telepon Boruku. Terus begitu Kak Iren angkat halo, apa yang terjadi? Saya ada di rumah kan? Bukan di rumah dong, Pit. Bukan. Sorry, lupa. Jadi kerja katanya. Terus akhirnya dikasih nomor telepon kantor. Iya betul. Oh gitu. Akhirnya saya telepon ke kantor. Jadi ini kerja baru fresh graduate ya. Betul. Ya, oke. Kerja baru fresh graduate.
Dia telepon ke kantor. Ke kantor. Terus okay. saya bilang, udah desperate juga dia. Ini dengan siapa? Saya bilang begitu. Dengan Mudi. Tapi saya ingatnya langsung, oh Mudi Zebedeus ya, saya bilang begitu. Siapa lagi tuh? Dulu ada kakak kelas tingkat 4 ya, Ping. Di atas saya 1 tahun atau 2 tahun lupa. Dia pinter main piano. Tapi pasti, tapi Mudinya pasti kalau dia MUDI kan? Enggak, sama. Bener. Ya, tapi dia Zebedeus, saya Sarumpayat. Ya, Zebedeus, saya bilang begitu. Untuk sebuah nama yang sangat langka, ini kebetulan yang sangat aneh. Dalam satu kampus ada 2 nama yang sama. Oke, anyway. Terus? Udah gitu, Zebedeus, dia bilang begitu kan ya. Terus saya recall lagi, aduh kayak kenal suara ini, saya bilang kenal nih siapa nih, taruh saya bilang begitu. Oh, Mudi Sarumpayat, saya bilang begitu, Mudi Sarumpayat ya. Terus baru dia mengatakan iya gitu. Memang saya nggak, saya pikir Zebedeus, oh Sarumpayat, sebetulnya otaknya ke Sarumpayat, cumanya dimensionnya Zebedeus kan seperti itu ya. Udah akhirnya kita ngobrol gitu. Itu kan Bang Mudi mau cerita luarnya doang nih. Kenapa pilih nama kayak main undian? Atau emang sebenarnya lo udah bayangin kali ini cewek yang pengen gue telepon dari dulu sebenarnya? Enggak juga. Lo jangan bohong. Betul. Karena ada berapa, tapi yang paling pertama saya telepon dia. Oke. Dan sudah ada respon. Yang lain saya nggak ini lagi, nggak coba telepon. Jadi itu dalam artian kayak nggak pakai feeling gitu. Apa jadinya aja deh. Pokoknya seperti itu mungkin. Jangan pakai mungkin. Namanya proses kan, proses. Jadi gak ada proses seleksi. Ya, akhirnya belum coba yang lain, telepon yang lain. Iya, tapi kan karena udah ada respons positif dari di rumahnya, karena saya nanya kan yang di rumah itu siapa, mama katanya. Kok baik gitu kan, mungkin dalam baik dikasih nomor, kan mungkin kalau orang tua lain nggak mungkin sembarang kasih nomor telepon kantor kan. Padahal dia nggak tahu siapa yang telepon ini. Saya cuma bilang teman. Kenapa dikasih nomornya yang di kantor? Ibu saya itu orangnya nggak pernah gini ya. Sepanjang orang itu baik, dia pasti akan layani dengan. Tapi dia kan nggak tahu ini orangnya baik atau enggak. Betul. Tapi ibu saya atau udah pengalaman kali. Sifatnya seperti itu dia. Karena ibu mertua saya itu kan orang Jawa. Sleman. Jadi mungkin punya. Apalagi orang Sleman dengar suara kayak begini datang. Halo, ada Iren gitu kan. Tapi mertua laki saya lebih keras, makanya dapat orang Jawa. Jadi mungkin dia udah punya feeling. Oh, udah ada switch alarmnya lah. Mungkin. Jadi kasih aja seperti itu. Itulah awal mulai bertemu kembali. Walaupun sebenarnya sudah kenal dari Unai. Padahal Kak Iren saya dengar bukan langsung Advent ya? Bukan Advent. Jadi waktu di Unai sudah Advent atau belum? Belum. Masih HKBP. Gitu. Jadi besar dari kecil HKBP. Walaupun ibu seorang suku Jawa. Iya. Dia pun ikut HKBP. Iya, HKBP. Tadinya Katolik. Lalu opungnya Rami. Ya. Terus akhirnya ikut HKBP. Ya namanya Batak mungkin atau memang dari hatinya juga ikut HKBP. Saya nggak tahu mengenai ibu saya bagaimana, tapi ya karena dia menikah dengan ayah saya, akhirnya dia ikut HKBP. Oke. Gitu. Lalu akhirnya Kak Iren dari kecil HKBP ikut dan aktif di gereja. Aktif di gereja sampai akhirnya SMA dan lulus SMA. Itu kehidupan dari SD, SMP, SMA bisa dibilang normal atau ada hal-hal yang mau diceritakan? Maksudnya normal seperti normal, nggak ada terlalu banyak riak-riak kehidupan atau sebenarnya kalau Bang Mudi kan nanti kita kembali ke Bang Mudi ya, yang 9 tahun ayah meninggal itu kan sesuatu riak yang besar ya kan umur 9 tahun, walaupun saya nggak tahu umur 9 tahun udah emosionalnya seperti apa, nanti kita tanyakan. Kalau Kak Iren dari SD sampai SMA sebelum kuliah itu ada hal-hal yang terjadi yang kira-kira membuat Kak Iren, waduh begini tau kehidupan ini, atau biasa-biasa aja? Enggak, biasa-biasa aja lah, mengikuti kegiatan kegiatan anak muda seperti itu. Tapi lebih banyak saya kegiatannya yang di gereja ya, ikutin kegiatan muda Naposo Bulung, ikutin seperti guru sekolah minggu seperti itu. Walaupun pada waktu saya diminta menjadi guru sekolah minggu itu, saya bisa nggak ya jadi guru sekolah minggu? Nah, kebetulan ada teman saya di dekat rumah itu bilang gitu, udah Ren, ikut saja, gitu. Saya nggak punya pengalaman untuk ngajar, ikut saja. Ya saya ikut saja, gitu. Umur 9 tahun kehilangan ayah, padahal kan kita tahu ya Pendeta Sarumpayat itu
sosok yang diberkati Tuhan lah ya, dari pandangan terutama saya karena di mertua saya think highly of him, personal experience. Entah itu subjektif atau objektif terserah yang mau dengar. Tapi kalau Opung Bunda, Ibu Simatupang itu merasa bahwa kesempatan yang diberikan sama Pendeta Sarumpait kepada dirinya itu yang membuat sekolah Menteng itu ada sampai sekarang. Amin. Dan dia bilang Pendeta Sarumpait lah ketika ketua UNI yang mengajak kembali. Waktu itu Mami sempat ada masalah, terus dia harus meninggalkan, tapi sekolah gonjang-ganjing sehingga Pendeta Sarumpait dan itu bagus lagi dan akhirnya sampai sekarang. Mendengar ceritanya Opung Bunda dan mengetahui barusan bahwa umur 9 tahun akhirnya ditinggalkan. Pada saat itu Bang Budi rasa marah nggak sama Tuhan? Atau umur 9 tahun belum ngerti? 9 tahun ya sedih aja, sedih cuma tapi kenapa terlalu cepat gitu kan? Tapi sepertinya ya kalau saya flashback, jadi seperti ada dendam di dalam diri karena masih kecil gitu. Jadi seiring bertambah usia, umur 17 kelas 2 SMA, ibu saya meninggal. Nah di situ udah mulai muncul seperti dendam. Jadi kalau ada orang, mohon maaf ya, kalau ada orang keluarga lain ada yang meninggal, saya langsung bilang rasain lo. Baru lo tahu rasanya. Baru tahu rasanya bagaimana. Dendam itu ada dalam diri saya. Jadi bukan keluar kata-kata yang empati, malah yang sekarang gue punya temen nih. Yang seperti gitu. Ya, jadi welcome to the club. Rasain. Selama ini itu jahatnya saya dulu. Jahatnya. Wow. Jadi ada dendam dari kecil karena ya. Tapi untung walaupun meninggal orang tua, saya masih dibiayai organisasi sampai saya tamat S1. Oke. Masih educational grant namanya dari mission. Itu saja. Jadi disitulah yang ngebantu sehingga bisa lulus kuliah. Sedangkan abang dan kakaknya Bang Mudi pada saat itu udah nggak mungkin lagi bantuin karena sama-sama. Kalau abang saya gitu. Dia survive juga di USU kedokteran. Bantuan dari organisasi juga. Masih, tapi dia kan harus biayai dia karena dia usaha ngajar juga di USU, ngajar bimbingan belajar yang SMA. Oh, jadi dari situlah dia membiayai kuliahnya. Ya. Terus kemudian kalau kakak saya Elis sama ipar saya Doli udah menikah, nah mereka juga bantu saya. Mereka yang support saya juga untuk jadi lucunya gini, ini bandelnya saya, mudah-mudahan kalau ada anak muda yang dengar jangan ikutin saya. Jadi kalau di Unai itu kan kalau kita sudah bosen karena di asrama kan, saya ada teman saya dulu namanya George Laluyan. Orang Manado. Shout out to George. Tapi dia bukan Advent. Tapi siapa tahu dia tonton kan? Seringkali kita sabat pagi subuh kita balik ke Jakarta. Oh, kabur. Jadi itu dormitory kan sudah dibuka jam 4 mungkin dibuka. Kita turun ke bawah naik mobil bak terbuka bak terbuka untuk binatang-binatang lah ada apa. Kita turun ke Cimahi, kita naik bus ke Jakarta. Right. Jadi selama sahabat itu kita nggak absen lah, gak ikut ibadah, absen lah gitu, absen. Ini padahal dibiayain organisasi nih kayak gini ya kelakuannya. Terus makanya ini seperti pelajaran sekolah sahabat kan ada kekelaman, masa kekelamannya itu salah satunya itu. Dan ini penting diceritakan supaya anak-anak merasa bisa relate. Jadi dulu di kompleks Jalan Sawo itu masih ada inang muda saya tinggal di situ. Di sini? Ya di sini, yang rumah ini. Elis dan Doli juga sering nginep di situ, tapi sering juga mereka ngontrak di Tebet. Karena mereka kan baru mulai menikah juga. Dan saya kalau datang dari UNA itu, jadi nyampe di Cililitan itu jam-jam 7 jam 8 langsung ke Jalan Sawo. Tapi namanya keluarga, mau anaknya mau lagi ponakan lagi madol atau lagi cabut pun diterima-terima aja lah ya. Nah, mereka diam aja. Tapi kalau Doli sama Elis ketika saya datang, mereka udah tahu nih, pasti butuh duit. Tapi dulu kan Doli juga masih merangkak untuk bisnis sendiri apa segala. Siap, ya. Jadi datang, saya nggak ke gereja Menteng juga. Tidur saja pokoknya di situ aja. Tidur.
Tidur. Temannya si George ngapain? Dia rumahnya di Romangun. Oke. Bapaknya itu dulu bukan di Departemen Penerangan, salah satu direktur. Dia punya posisinya hebat lah. Jadi dia pulang ke Romangun, saya ke sini. Hari Minggu pagi, baru kita minggu siang baru kita kadang-kadang janjian, kadang-kadang sendiri-sendiri juga pulang ke Unai. Oke. Tapi lebih enak bareng kali ya, supaya ada ngobrol di jalan tuh. Ya itulah sisi kelam saya. Tapi pada waktu ngelakuinnya sih kita nggak terlalu merasa itu apa nakal lah ya. Free gitu. Ya, just like pokoknya gue lagi enggak lah, gue bosan lah kan gitu. Oke. Kak Iren pengalaman di Unai akhirnya mengetahui bahwa ternyata ada agama Kristen yang seperti ini toh. Atau udah pernah tahu Advent sebelumnya? Saya udah pernah tahu Advent itu waktu kecil. Karena apa? Sering ada ibu-ibu, orang Ambon kalau nggak salah, saya inget banget, dia datang ke rumah jual buku. Dan ibu saya itu tidak pernah menolak siapapun orang yang datang ke rumah dan minta tolong. Jadi ibu-ibu ini jual buku, itu buku-buku kesehatan. Dan ibu saya nggak pernah menolak untuk mengatakan tidak. Dia selalu beli, dan ada sih beberapa buku yang udah dia di rumah masih ada, dia beli. Gitu. Masalah dibaca belakangan lah ya. Iya, masalah dibaca belakangan. Itu beli dulu. Iya, beli dulu. Dia beli. Terus saya beli Advent tuh apa ya? Udah, namanya anak-anak lah ya, udah segala macam. Terus ya waktu kecil juga kalau sekolah, saya kalau misalnya naik oplet gitu, pulang sekolah berhenti, stop gereja Advent, anggrek gitu. Berhenti di situ. Saya cuma tahu itu aja, dan saya udah lihat gereja anggrek itu di situ ada. Di Priok. Iya, di Priok. Tinggal di mana dulu Kak? Saya di kompleks PLN. Ya, pokoknya nggak jauh dari gereja anggrek lah di situ. Terus? Itu saya jalan ke rumah gitu. Jadi saya udah tahu dari kecil. Dan terus kemudian kemudian berlanjut setelah saya mau kuliah, abang saya nyuruh saya untuk sekolah di Advent. Kenapa dia suruh? Karena dia pernah setahun kuliah di Advent. Terus? Gitu. Ikut-ikut aja atau ada sesuatu yang dia lakukan meyakinkan Kak Iren sehingga Kak Iren langsung wow ayo. Kalau saya gini kan, kalau saya tuh selalu mengikuti apa ya orang yang lebih tua dari saya. Itu saya dari nggak ada kecil pendirian gitu. dong. Mungkin pada saat itu saya tidak ada pendirian karena masih namanya masih anak muda ya, kita hanya menurut kepada orang yang lebih tua gitu kan ya. Dia cuma bilang jadi begini. Jadi tanpa argumentasi, nggak nanya kenapa. Dia bilang begini, lu udah daftar di mana aja? Di Jayabaya HI, gue udah lolos, dia bilang gitu. Terus gue mau masuk ASMI, segala macam. Lu ngapain masuk ASMI? Mendingan lu ke Unai aja. Gitu. Dia tahu Unai dari mana? Karena kan dia udah kuliah duluan setahun di Unai, dan kami kebetulan ada saudara. Kenapa cuma setahun? Dia tidak betah di Unai kan. Nah lo? Terlalu strict kan, sedangkan dia. Tapi disuruh adiknya ke situ. Ya, nah, gue tahu itu abang yang pengen supaya adiknya ke dia apa? Karena dia langsung bilang begini. Ini mah cocoknya buat cewek bukan buat gua gitu ya. Dia bilang begini, biar lu pinter, dia bilang gitu. Bahasa Inggris lu lancar, lu bisa segala macam. Lu mandiri, dia bilang begitu. Ya saya mengiyakan saja. Akhirnya saya bilang, walaupun bagi ayah saya pada saat itu berat. Karena apa? Karena biayanya kan mahal. Sementara kakak-kakak saya itu masuk di universitas UNJ Negeri, ya, dan abang saya di Parahyangan diterima. Setelah dia keluar dari Unai, dia daftar di Parahyangan. Dan biaya kuliahnya itu nggak mahal. Jauh, habis itu palingnya cuma 250.000 sampai 300.000. Sedangkan saya masuk Unai harus bayar 925.000. Pada saat itu lebih besar. Nah, ayah saya udah mikir, aduh gimana nih ya, masuk ya sudah. Akhirnya saya dikirim ke Unai. Akhirnya saya masuk Unai. Dan setelah itu pertanyaannya balik lagi. Begitu sampai Unai, ternyata apa yang kakak pikirkan mengenai Advent sebelumnya, kan ini jauh lebih dalam dong jadinya. Iya, betul. Terus aktif di HKBP. Aktif kan? Iya, betul. Beda dong. Betul beda. Walaupun kan tadi kayak Ayal bilang, semua agama itu baik, Uncle. Tapi cuma satu yang benar. Saya bilang gitu. Walaupun saya belum bilang bahwa Advent yang benar ya. Saya cuma bilang karena tidak mungkin yang benar itu lebih daripada daripada satu. Gak mungkin. Gitu loh. Bisa dua hal, dua-duanya salah bisa. Tapi kalau sudah satu benar, udah gak ada lagi. Tapi dia bilang semua agama itu kan baik. Tapi cuma satu yang benar. Adakah proses setelah masuk ke Unai terjadi sesuatu perubahan dalam pikiran dan hati?
Belum saat dia itu belum dibaptis di Unai. Jadi apa yang di Unai itu saya penilaiannya Kak Iren selama di Unai mengenai Advent biasa aja, nggak ada bedanya sama yang lain atau gimana? pada saat itu saya mengatakan Biar sekalian jadi kritik buat kita semua. Apa-apa. Saya sih melihat dari pertama adalah pengajarannya. Oh, tidak berbeda dengan HKBP. Maksudnya itu pada saat itu saya berpikir tidak berbeda HKBP. Cuma yang membedakan adalah perbaktiannya aja. Cara berbaktinya. Ritualnya doang. Ya. Which is kalau cuma kulitnya aja lah ya. Ya, itu hanya pada saat itu saya berpikir seperti itu. Terus yang paling saya menakutkan adalah pada saat penarikan jiwa. Itu kalau pada saat penarikan jiwa saya ngumpet. Teman-teman. Kebetulan saya satu asrama itu semuanya bukan Advent. Sampai jiwa kita ketarik mati lah kita. Karena kan kalau sudah ada penarikan jiwa, itu memang monitor itu sangat kencang untuk mengajak kita ikutan. Ayo. Week of prayer. Dan saya takut. Giliran hari-hari marah-marah, giliran penarikan jiwa banyak banget loh gitu ya. Tapi pada itu saya takutnya bukan pada Tuhan, tapi saya takut pada ayah saya. Oke. Kalau saya pindah. Kenapa dia sintua dia? Enggak. Dia apa ya? Lebih tinggi pada lagi saat dari itu. Enggak, bukan. Pada saat itu dia sangat rajin sekali membaca Alkitab. Itu semua dicatat sama dia. Apapun dia hafal. Semua orang pada kalau saat arisan itu dia pasti bawa giring ceritakan tentang Alkitab sampai kita aduh udahlah Pak, nggak usah diceritain, mereka pasti nggak suka, pasti begini, nggak suka dikotbahin, nggak usah lah gitu. Kita dulu pada saat itu gitu. Okay. Nah karena saya takut gitu oleh ayah saya, akhirnya saya nggak terlalu ini ya sama untuk masuk maksudnya jangan sampai gue pindah. Kalau gue pindah nih, wah habis saya. Padahal saya habisnya tuh dalam arti, aduh pasti ayah saya marah saya begini. Karena memang saya juga belum tahu mengenai kenapa pikir sampai situ kalau memang belum ada niat untuk pindah? Kenapa pikirannya udah yang sejauh itu belum ada niat, kecuali ini logika aja ya. Saya sudah tertarik, baru saya takut. Betul. Ini belum ada, udah langsung ini duluan dipikirin. Ya itulah yang sekeras apa mertua lo Bang? Dia belum yang paling pertama dipikirin. Budi tahulah kerasnya ayah saya seperti apa. Marga apa bertuanya Pak Budi? Si Hombing. Marga si Hombing. Wih, ketua konferensi kita sekarang si Hombing. Keras juga kelihatan kata gue kalau hotbang. Serem bah, ya kan? Ayo baru Hombing dong. Iya betul, ada lagunya itu. Ada lagunya itu. Terus ini selingan doang nanya Bang Budi. Kan beda cuma setahun. Umur ya. Waktu di Unai juga. Udah lirik-lirik dari awal atau belum sebenarnya? Kalau yang dilirik sih banyak. Ya banyak kan siapa sih nggak suka lihat lawan jenis kan. Dalam artian lirik itu yang gini, ini gue mau incer gitu. Ya makanya saya bilang tadi kan saya catat nomor telepon rumah. Itu kan setelah jadi asisten dosen. Oh kalau dulu belum, karena dia udah ada pacarnya dulu di Unai. Oh gitu. Dia ada pacarnya di Unai. Emang cantik sih, jadi ya wajar lah ya. Enggak juga lah. Berapa kali gonta-ganti pacar selama kuliah? Enggak, waktu itu cuma sekali. Cuma sekali. Batak juga? Iya. Hah? Iya. Mau coba tarik jiwa juga dia? Enggak. Dia enggak. Jangan-jangan dia adven-advenan, enggak. Dia teman abang saya sebetulnya. Oh gitu. Jadi semacam ada protection lah ya sekalian. Nah lanjut terus begitu Kak Iren merasa bahwa saya enggak lah, pokoknya ini orang-orang jangan mau coba-coba tarik saya, mereka nggak tahu ya orang tua saya sekeras apa. Ini nggak ada cerita, pokoknya tidak terbayangkan mungkin di pikiran Kak Iren bahwa itu akan terjadi seumur hidup kakak ya. Iya. Tidak mungkin ya. Ya. Pokoknya saya loyal dengan saya nurut sama orang tua yang lebih tua. Inilah saya punya prinsip dan itu akan terjadi selama-lamanya. Ya. Saya pikir sama aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi maksudnya dengan melanggar semua prinsip itu dan akhirnya masuk Advent, dibaptis, jiwanya yang tadinya tidak mau ditarik tiba-tiba tertarik. Apa hanya karena mau menikah dengan seorang mudi Raja Sarumpait? Atau memang secara pribadi memiliki satu pengalaman tertentu yang bisa dibagikan di obrolan kita sore ini? Ya, waktu saya akhirnya mempunyai hubungan dengan papinya anak-anak, pada saat itu dia sudah pasti saya sudah punya feeling bahwa saya harus ikut dia. Udah punya harus feeling. Memilih. Ya, saya sudah harus memilih. Ini belum ya kan? ada, padahal belum ada hint-hint.
ya lagi deket-deketnya seperti itu. Akhirnya sudah confirm kita jalan. Walaupun itu belum ada pemikiran bahwa kita akan menuju sampai ke pernikahan ya. Pakai acara nembak gak dulu bang? Iyalah. Iya. Berapa lama setelah telepon pertama itu ke kantornya? Lupa. Udah rasa nyaman dulu baru nembak? Atau iyalah, atau nembak dulu bentar belakangan dulu. Udah nyaman dulu. Ya istilahnya kan seperti tadi saya bilang, kalau Mia ini telepon pertama saya langsung stop. Yang list berikutnya saya nggak yang telepon. Bikin nyaman itu adalah waktu karena respon dari rumah. Ya itu pertama sudah ada sinyal bagus lah. Berarti kan saya dari nggak kenal pun dikasih. Kak Irene respon baik. Atau dia hanya sopan aja sebenarnya karena nggak mau nyakitin hati awalnya. Ya respon baik, terus saya ajak ketemu. Yakin? Iya. Kak Iren, bener? Tulus. Emang udah tahu bakal suka sama yang namanya Moody Sarumpait waktu dia nelfon. Ada rasa langsung. Nyaman aja pada saat itu. Nggak, biasanya kan kalau misalnya saya kadang-kadang pakai feeling ya. Oke. Bukan kadang-kadang, kalau cewek biasanya tiap kali pakai feeling. Iya, tapi saya mengatakan bahwa feeling saya selalu so good. Saya bukannya membanggakan diri, tapi memang seperti itulah saya. Saya bilang, saya nyaman nih sama dia. Pada saat dia nelfon, oke nyaman. Oke udah mulai. Terus dia mengatakan, yuk jalan, kita ketemuan. Ya itu saya iya aja. Dijemput gak? Dijemput dong. Ke kantor? Iya. Terus jalan naik apa? Naik kendaraan umum. Oh nice. Iya. Mau Kak Iren? Mau. Nggak ada masalah bagi saya. Nggak ada masalah sama sekali. Padahal kan harusnya cewek ngeliat ini potensinya ada nggak sih cowok nih buat gue? Nggak ada pemikiran sana. Jadi dulu saya punya lagu kesukaan, siapa namanya? I have no own car. Iya. Michael Learns to Rock ya. Michael Learns to Rock. Karena memang nggak punya mobil. Kita nggak boleh sebut merek ya. Ya itulah Michael Learns to Rock. Iya. Saya berpikirnya dulu pacaran sama dia ini kaku banget nih orangnya, nggak ada romantisnya. Akhirnya pernah saya jalan di Pasar Baru. Waktu kita jalan-jalan, ya baru yang terkenal itu Pasar Baru lah ya. Terus saya denger lagu-lagu, saya bilang gini, rekamin dong saya lagu-lagu apa? Dia bilang begitu. Ya terserah mau lagu-lagu apa kek gitu. Nah, salah satunya itu, dan itu sengaja saya simpen. Saya rasa masih ada rekamannya. Itu satu kaset itu bagus-bagus semuanya. Zaman dulu kan zaman kaset kan. Jadi sebenarnya luarnya aja yang kaku kali ya. Karena kan nggak mungkin dia ada niat telepon Kak Iren kalau sebenarnya dia tidak memiliki satu hasrat tertentu yang romantis di dalamnya dong. Kan laki-laki juga kan sebenarnya di dalamnya kan memiliki satu chemical yang berkecamuk untuk memiliki satu pasangan, which is natural ya, alami tuh. Cuma memang tadi dengar dong secara psikolognya dia ditinggal orang tua. Yang dia marah dan akhirnya membawa kemarahannya itu ke ekspresi melihat bahwa pokoknya saya mau lihat ada korban-korban lain yang sama dengan saya gitu ya. Iya. Itu nggak gampang loh Kak. Karena dulu kan nggak ada zamannya kita ke psikolog, terus mental health kayak sekarang ya dibesar-besarkan. Harus berjuang sendiri dan hanya kita punya teguran itu teman-teman sekitar kita yang kalau nyalain kita, kritik kita, ngatain bahwa kita aneh. Hanya itu kita punya filter bahwa iya benar gak sih saya aneh atau tidak. Dan terus kita sendiri harus berpikir apa yang harus saya lakukan supaya saya berterima kan gitu. Ya kan, jadi ya bukannya saya belain, cuma mungkin salah satu faktornya kenapa Kak Iren kok ini ya, bukannya gak punya hasrat, terbukti kan? Ya. Mixtape. Ya kan? Betul. Dan ternyata waktu Kakak dengerin makin jatuh cinta. Ya, meski padahal dia belum menyatakan cinta. Belum ya? Belum, pokoknya ajak dating aja dulu, ajak jalan. Berani nggak dia nyatain cinta? Gitu. Di Bang Moody mau nggak nyatain cinta, yang bilang I love you, benar-benar kata-kata itu keluar? Bukan kata-kata itu yang dia keluarkan. Dia bilang, saya interest sama kamu. Aduh, lu interest lu kira lagi mau cari kerjaan Bang? Pakai CV kali. Itu yang pertama kali itu saya langsung. Gue jadi lu, gue bilang ogah gue. Jadi pertama-tama, kenapa saya kayaknya stick to with him ya? Ibu saya bilang gini, kalau kamu bawa itu jodoh pasangan kamu, kamu merasa nyaman aja dulu sama dia. Kamu tidak merasa khawatir. Terimalah keanehannya itu ya. Saya merasakan itu pada saat berjalan sama dia. Tidak ada rasa was-was,
nyaman, secure aman. gitu. Dan yang kedua, dia kalau dirampok orang pasti dia lawan. Iya. Kalau saya dirampok orang saya kabur. Terus dia mengatakan bahwa itu yang sangat unik. Orang kan mengatakan I love you so much. Kalau dia enggak. Saya interest sama kamu. Oke. Saya langsung, really? Berani bayar berapa lu? Oh ya, oke. Malah itu yang membuat jadinya lebih ke-trigger gitu ya. Iya, ke-trigger. Iya boleh juga sih. Kok bilangnya interest ya? Saya bilang begini, emangnya gue suku bunga, Bang? Saya bilang begitu. Saya bilang begitu langsung. Karena dia bilang kan interest. Interest itu kan identiknya dengan suku bunga bank atau enggak? Penasaran doang. Kita misalnya, gue interest nih mau barang ini nih. Iya, gue kan tertarik gitu kan. Iya. Gitu. Dia salah kata kali, maksudnya tertarik dia. Bang ya, saya bilang dia tidak. Lu salah kata kali Bang. Lu lihat di kamus bahwa ketertarikan itu adalah interest gitu kan. Padahal maksudnya attract bukan interest kali. Hah? Lu salah kamus kali lu ya. Limited English. Oke. Itu yang disebut ya, I love you. Itulah pernyataan cintanya Bang Budi ke Kak Iren. Dan menerimanya gimana waktu itu umur 26, 27 tahun? Ya saya cuma apakah rasa tersipu mengalahkan rasa nyaman? Tersipu sih enggak, cumanya tersanjung enggak? Biasa aja sebetulnya pada saat itu. Cumanya saya dengan pernyataan dia itu berarti secure, aman. Ya, inilah ini. Jadi sudah ada istilahnya kalau misalnya skrup tuh. Jadi kan masih momennya bahwa yakin itu calon suami adalah di momen itu. Selain di momen itu ya ada beberapa hal lainnya lagi gitu dengan dia mengajarkan saya mengenai. Udah ciuman belum pada saat itu? Belum. Jadi belum ada physical activities. Hanya pegangan tangan saja. Pegangan tangan. Itu keringetan nggak waktu pegangan tangan? Dianya keringetan nggak? Enggak. Nyaman aja. Jadi kalian sebenarnya ada jatuh cintanya nggak sih? Nggak ada nervous-nervousnya? Karena saya dulu pacaran dengan beberapa orang dulu, kalau pegangan tangan tuh takut dilihat orang, takut gitu. Takut. Aduh dilihat orang. Kalau ini, kalau dia jalan aja, nyaman aja. Orang gitu. Makanya saya bilang Tuhan, apakah dia seperti itu? Oke, akhirnya udah deket nih, waktunya memutuskan dong. Apa yang harus gue lakuin nih? Gue udah harus pasti nih, gue sayang sama dia, gue pengen dia pasti dia laki-laki, dia Advent, gue HKBP, ini gue harus masuk Advent. Yang selama ini gue takut banget gue harus melakukan hal ini. Kalau bisa gue menghindarilah hal ini. Yang kalau saya ditanya opininya, sebenarnya waktu kuliah itu sebenarnya Kak Iren mungkin udah pengen. Tapi bawah sadar atau gimana. Mungkin ya. Tapi loncat langsung ke rasa jangan sampai orang tua saya marah sama saya gitu. Nah ini kan kejadian lagi. Tidak bisa menghindari situasinya memang sudah harus. Betul. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Ya pada saat itu walaupun saya di situ masih agak sedikit bimbang karena apa? Waduh kalau saya masuk Advent nanti bagaimana dengan orang tua saya atau segala macam. Terus ya apakah Tuhan? Saya bertanya sama Tuhan setiap malam saya berdoa Tuhan. Saya sudah merasa nyaman dengan dia. Saya sudah sepertinya saya sudah klop lah ya. Karena Moody ini dia apa adanya. Tidak ada yang tindak tanduknya tuh yang ditutupi. Istilahnya manis. Kadang-kadang kan laki-laki suka manis di depan wanitanya sehingga nanti begitu menikah baru ketahuan tuh jentrek-jentreknya segala macam. Tapi dia itu cuma 1% laki-laki. Coba karena dia mungkin ya. Tapi kelihatan banget. yang tipe-tipe playboy seperti itu banyak sebenarnya kecil jumlahnya cuma karena dia yang forward jadi mereka yang kelihatan sebenarnya pada dasarnya yang seperti Bang Budi itulah yang banyak
Dan inilah yang sebenarnya harus dicari sama perempuan menurut saya. Cuma udah ditutupin sama yang 1% ini. Karena cewek-cewek ngelihat, he's so attractive, dia lebih outgoing, dia lebih ini. Akhirnya yang 80% ketutup di belakangnya kan. Padahal sebenarnya yang menjamin bahagia menurut saya adalah yang tipe yang di belakang ini. Bukan yang depan itu. Begitu berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang apa jawabannya? Saya berdoa dan terus saya berpuasa. Terus akhirnya saya ada bicara dengan teman satu. Teman seliftingan saya, namanya Raya Pardede, dia bilang begini sama saya, kalau lu sulit memutuskan Ren, dia bilang gitu, gini aja, lu kan udah puasa, udah berdoa toh, ada satu lagi yang lu harus lakukan, apa? Bernazar. Bernazar apa ya? Terserah lu mau bernazar apa, misalnya lu dicariin, misalnya lu berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya saya dapat pekerjaan hari Sabtu, berarti inilah jodohmu. Libur hari Sabtu. Sorry. Pekerjaan yang libur hari Sabtu. Ya, pekerjaan yang libur hari Sabtu, inilah jodohmu. Okay. Akhirnya saya bilang, gitu ya udah. Saya merenung. Sambil bekerja saya merenung, terus saya pulang, saya berdoa, saya bertelut sama Tuhan, terus saya berpuasa lagi. Saya puasanya Senin Kemis. Saya jalanin. Terus saya bernazar sama Tuhan. Benar-benar bernazar. Tuhan, apabila Engkau memberikan aku pekerjaan. Saat itu lagi gak ada kerjaan? Atau pindah? Enggak, di kerjaan yang sama. Sabtu masuk kerja. Oke. Dan lingkungannya kan Muslim semua. Cukup kecuali bos Kristen, Katolik dia. Saya berdoa, kalau saya bernazar Tuhan, apabila saya mendapatkan pekerjaan yang Sabtunya libur, berarti inilah jalan yang Kau berikan kepadaku. Berarti hanya itu yang saya bilang. Akhirnya saya terus ya akhirnya ada info mengenai pekerjaan, saya lamar. Pas saya lamar, saya interview dengan bulenya. Ini juga dikenalkan oleh kakak ipar saya, Kak Elis. Jadi pas kebetulan sekretarisnya itu temannya Kak Elis. Nah, di interview juga sama sekretarisnya, ketemu juga dengan ekspatriatnya, udah klop. Karena dia mau keluar dari pekerjaannya, saya menduduki posisi dia. Akhirnya saya dapat pekerjaan hari Sabtu. Yang libur hari Sabtu? Maksudnya yang libur Sabtu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, inilah. Berarti itu benar. Inilah jawaban tandanya. Berarti inilah yang Kau kehendaki. Tanggapan Abang mengenai kejadian itu? Itu belum dibaptis kan? Belum dibaptis itu. Ya bersyukur dapat pekerjaan. Atau Abang pada saat itu emang sudah harus seperti itu gitu. Atau itu sesuatu yang mendalam buat Abang. Iya, karena kan udah mulai ikut ke gereja waktu itu dia kan, walaupun on off karena masih hari Sabtu masih kerja kan. Ya udah mulai ke arah serius kan. Jadi memang ya puji Tuhan dapat pekerjaan yang libur Sabtu. Gitu. Sebelum kita lanjut ke Iren. Pas saya lagi ngelihat Bang Mudi ini ada yang mesmerize buat saya. Karena pada dasarnya kan Abang Mudi ini kan anak pendeta bisa dibilang ya. Anak pendeta dan bukan yang... Tapi kelakuan bukan. Enggak, tapi kan memang ditinggal. Pengaruh enggak itu? Tapi sampai sekarang masih setia loh. Puji. Apa dilanjutkan itu didikan oleh Abang sama Kakak atau dari diri sendiri? Kalau penilaian dari Bang Mudi sendiri apa yang terjadi? Karena ya sekarang misalnya gue udah pendeta tapi ya udah gue udah ditinggal yatim piatu waktu gue masih muda, nggak ada didikan yang keras mengenai agama lagi dari orang tua, hanya kakak sama abang yang ya biarin aja. Tapi ternyata masih di jalan yang setia. Karena dari kecil mungkin sudah tertanam di sini hari Sabat, ini hari Sabat dan makanan haram halal. Jadi saya sebenarnya juga nggak baik-baik banget. Balik lagi kalau ke Unai, kalau hari Sabat tuh habis khotbah kita udah bawa sendok kan, paling cepet ke kafetaria saya makan, saya paling cepet makan. Yang teman-teman cari si Mudi, sendok ya, saya langsung balik ke asrama, paling tidur setengah jam. Itu biasanya langsung ke Lembang kita cabut lagi, nggak ikut namanya Pathfinder itu nggak pernah ikut. Nanti balik lagi pas PA. Jadi bandalnya saya sebenarnya ya memang ada, tapi masih karena tertanam di sini. Jadi waktu kerja pun saya bilang sama Tuhan, ini ada tawaran kerja sama saya, tapi nggak libur Sabtu, hari Sabat masuk. Kalau Tuhan nggak kasih saya selalu bilang begitu, kalau Tuhan nggak kasih saya pekerjaan yang libur Sabtu, saya ambil nih. Jadi itu bandel-bandelnya saya, tapi saya tetap tantang Tuhan. Dan Tuhan kasih jawaban,
dapetin libur Sabtu. Makanya saya percaya waktu saya berhubungan sama dia juga, ketika dia juga kasih pekerjaan libur Sabtu, ya memang saya harus, ya namanya bertambah usia ya, teman-teman sudah ada yang menikah, sudah apa ya, harus menjalani kehidupan berumah tangga, itu saja. Waktu akhirnya harus kasih tahu sama opungnya Rami bahwa Pak, Mah, saya memutuskan untuk dibaptis di Advent. Hah? Gara-gara laki-laki kamu pindah, kamu jual Tuhanmu, atau bukan karena apa yang terjadi? Jadi ceritanya nggak seperti itu. Saya tidak. Ya betul. Saya tidak cerita seperti itu kepada ayah saya. Okay. Jadi waktu tahapan saya bisa mendapatkan pekerjaan yang liburnya Sabtu itu baru tahap awal. Okay. Karena saya masih bertanya-tanya, kenapa sih harus Sabtu? Emang nggak bisa? Udah diunai 3 tahun masih nanya juga. Itu dia bawa saya Alkitab buka, dia kasih dari Matius, Lukas, itu sahabat. Enggak, emang sahabat itu apa sih Sabtu? Gitu. Jadi saya harus bertanya lagi terus. Akhirnya dia tarik saya ke toko buku Obor yang ada di Gunung Sahari. Itu kan toko buku Katolik ya. Dikit saya lihat, ternyata hukum keempat itu tidak ada. Jadi 5 ke 4, 6 ke 5, 7 ke 6, 8 ke 7. 2 juga hilang? Ya. Oh, dulu ada. Tapi yang keempat aja hilang. Patungnya diganti apa? Enggak tuh, kita enggak perhatiin itu. Kita punya perhatian. Oke. Sahabat itu hilang. Iya, saya kasih tahu 2 juga hilang. Oh gitu. Nah, akhirnya saya bilang, oh iya ya benar juga. Terus ya, sahabat, emang sahabat bener. Akhirnya saya cari lagi, dia kasih lagi mengenai Al-Quran itu kan hari pertama itu Ahad. Nah disitulah saya benar-benar yakin bahwa Sabtu itu Sabat itu jatuhnya hari Sabtu. Iya, bagus itu. Saya mengatakan bahwa itu, saya nggak sedalam Bang Mudi lah ya. Cuma Sabtu itu dari kata Sabato. Sabato itu Itali, Spanish dan segala macam, ya kan? Dan akhirnya mundur-mundur sampai ke Greek kata Sabat itu. Jadi sebenarnya Sabtu ini kan influence dari bahasa Arab kan besar sekali ke bahasa Indonesia. Ya kan? Jadi itu jatuh kata Sabtu itu memang jatuhnya dari daerah-daerah mereka. Saturday aja yang jauh banget dari bahasa aslinya. Atau sampai Saturday. Tapi kalau Sabtu sebenarnya masih dekat lah ya. Sabtu, Sabat, Sabato, ya sesimpel itu kalau dalam pikiran saya. Terus begitu proses itu terjadi, akhirnya. Saya udah, benar ternyata saya bilang begitu. Ya, saya berdoa lagi, Tuhan ampuni saya karena saya itu kurangnya pengetahuan. Ya udah saya confirm bahwa saya akan menikah dengan dia. Nah, harapan ayah saya pada saat itu, pada saat Mudi ke rumah. Ayah saya bilang, jangan manggil om tante lah, manggil tulang dan tulang. Waduh, nggak ada yang ngajarin kan? Saya udah berat. Dia mau terima nggak nih ya si Mudi? Saya bilang begitu. Karena udah pasti kan saya akan masuk Advent dalam hati. Saya belum berani kasih tahu saya pada saat itu belum kasih tahu. Akhirnya dia mengikuti, ya udah deh panggil tulang dan tulang. Walaupun bagi dia bilang, aduh berat nih. Kalau itu kan berarti sudah dekat. Karena saya udah lihat ayah saya kok kayaknya serak dengan ini. Dan dia berharap akan masuk HKBP. Jadi aneh buat lu kalau dia serak sama bokap? Iya. Aneh. Karena bisa gitu ya? Iya takut. Makanya karena sama yang lain-lain sama ayah saya, ngapain kamu sama dia? Kamu mau jadi apa? Begitu segala macam. Nah sama dia kok kayaknya sudah yakin, sudah apa? Saya bilang, aduh Tuhan ini tambahan lagi konfirmasi bahwa inilah yang menjadi pilihan hidup saya gitu kan. Nah akhirnya saya bilang, waduh ini nggak akan mungkin nih masuk HKBP. Saya bilang begitu, gimana caranya? Akhirnya memang seperti tadi, saya ngumpet-ngumpet selalu, bergereja ngumpet-ngumpet, berangkat naik pakai celana jeans, kaos, tapi saya udah bawa tentengan, Alkitab, tas, baju gereja. Belum pernah diobrolin sama sekali, tapi udah dalam perasaan ini udah pasti kacau lah nih, mendingan gue diam aja. Diam. Kak Elis, keluarga Amang bawa kayak saya ini kan selalu terima saya dengan baik. Saya ganti baju, saya segala macam udah berangkat gereja sama-sama. Terus sampai akhirnya kita mau menikah, putuskan. Yang tahu bahwa saya pertama kali bahwa saya akan masuk Advent adalah ibu saya, mama saya. Karena dia yang selalu naik ke atas, ke kamar saya di atas, dia yang selalu dekat sama saya mengatakan, kalau ibu saya ya sudahlah. Udah feeling juga kali ya.
Akhirnya dia sebagai mediator antara saya. Oh, sama dia enak, dia juga ngalah kan? Dia termasuk yang ngalah dari Katolik masuk KKBP, toh? Ya. Akhirnya dia selalu berhubungan dengan ayah saya. Ini anak perempuan kita sudah begitu, pokoknya ceritalah segala macam. Akhirnya saya dibaptis. Dibaptis itu pun saya nggak kasih tahu. Enggak, saya belum kasih tahu kepada ayah saya bahwa saya dibaptis. Begitu udah proses mau menikah, pas diatur-atur, rupanya dia dengar. Saya kasih tahunya sama ibu saya aja. Ma, saya udah dibaptis, gini. Oh gitu. Kalau ibu saya begitu saja. Oh gitu. Oh ya sudahlah. Jadi udah inilah ya. Pokoknya udah urus semuanya apa segala macam. Barulah dia bicara ke ayah saya. Hingga pada suatu saat ayah saya panggil saya ke sini Ria. Kenapa saya dipanggil Ria? Karena namanya kan Irene Victoria. Jadi dulu panggil Iren, sekarang dia panggil Ria sama saya. Ya udah. Aku dengar kau sudah dibaptis. Iya. Berarti kau udah ini dong. Berarti kau tidak mengakui baptisanmu yang dulu dong. Oh, bukan begitu. Saya bilang gitu. Bukan begitu, saya tidak mengakui. Saya bilang begitu. Sebetulnya Pak, baptisan yang memang harus dijalani adalah diselamatkan. Saya bilang begitu. Itulah yang Tuhan mau. Cuma ayah saya masih tetap belum menerima karena dia marah. Jadi dia udah mulai di situ karena saya dibaptis lagi. Dia berpikir bahwa saya masuk Advent tidak akan dibaptis lagi. Begitu. Berarti istilahnya kau menjual Tuhanmu. Yang pertama karena kau udah dibaptis, berarti kau menjual Tuhanmu lagi. Gitu yang kedua. Ya udah. Disitulah dia sudah mulai marah sampai pernikahan saya. Lah, marah sampai gimana ya, situ? Marah karena pertama ya karena gurunya ini marah masuk sampai jadi marah yang di dalam diri. Tapi ikut tetap dia laksanakan tetap dia tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab. Pesta pun salut sama orang Batak ini memang ya. Ya, dia sampai pun dia buat jas. Saya nggak yakin. Tadi saya pikir ayah saya nggak akan mau buat jas baru. Mau air mata pun di hati ya. Untuk ini. Ternyata dia jahit jas. Itu saya bersyukur banget. Ya Tuhan, terima kasih. Ternyata walaupun Bapak marah, tapi dia ternyata sayang sama burunya. Itu pemikiran saya pada saat itu. Saya cuma mengatakan terima kasih Tuhan. Kenapa Bang Budi tidak melakukan apapun pada saat itu untuk datang? Amang, saya sudah pastikan bahwa saya akan menikahi burunya Tulang. Dan karena saya laki-laki, dia harus ikut. Saya kebetulan Advent. Jadi ya perempuan harus ikut laki-laki. Sama dengan waktu Nan Tulang ikut Tulang dari Katolik jadi HKBP. Enggak, saya nggak bilang gitu. Giliran gue interest sama lo cepet giliran kayak gitu lo lama amat. Istilah kan itu pilihan dia, saya nggak mau paksakan. Jadi dia ya langsung aja sama orang tua. Tapi pas bilang saya mau menikahi dia, saya permisi, melamar. Ya pasti ditanya lah, kalian mau menikah secara apa? Di gereja mana? Enggak. Waktu itu enggak. Pokoknya saya mau menikahi sesudah itu. Hanya restu doang. Pindah Advent aja urusan dia sama. Anak-anak muda jangan ikutin ya. Begitu direstui orang tua dia kabur. Nah, sekarang lu masuk urusan agama, lu urus sendiri. Ntar gue tunggu hasilnya kan di sebelah sini. Karena memang tapi Tuhan bekerja ya. Seperti yang dibilang, memang peran mertua perempuan saya yang paling besar paling untuk membuat ini. Jadi masih hidup. Sudah meninggal. Sudah meninggal dua-duanya? Enggak. Ya. Bapak masih ada? Bapak masih ada. Mama tahun 2005. Akhirnya hubungan bisa baik kembali setelah? Setelah mungkin cucu hubungan sih baik mungkin aja. Tapi kan tahu dong dia masih ada resistensinya kan betul. Kerasa ya. Itu Kak Iren rasakan akhirnya hilang resistensinya itu setelah Rami lahir. Rami lahir. Ya dia seneng lah ya. Dan Rami kan itu kan waktu bayi itu kan lucu ya. Iya. Rambutnya banyak, lucu gitu, putih gitu. Dan selalu kalau saya tinggal di rumah selalu ya yang mengasuh ya ibu saya dan ayah saya gantian gitu. Lihat tidurnya modelnya begini gitu. Tidur model digendong tapi palanya ke bawah gitu. Jadi yang bikin lucu, yang bikin itu ya Rami. Akhirnya hilanglah resistensi itu ya, dan bisa diterima. Ya, sedangkan jadi dari seluruh kakak beradik
yang Advent cuma Kak Iren. Iya, sisanya semuanya masih HKBP sampai sekarang. Kakak saya yang perempuan bukan HKBP, dia di apa kayak GKI ya apa ya, tapi kan itu gak harus baptis lagi. Ya. Nah yang satu ini dia aliran apa ya pokoknya ya masih inilah. Masih di sekitar ya situlah. Tetap gitu. Berhari Minggu lah ya. Ya, oke. Gitu. Dan nggak ada mereka tertarik dengan bertanya-tanya sama Kak Iren? Enggak. Belum ada? Enggak, belum ada. Kalaupun saya menyinggung sama kakak saya yang perempuan mengenai hari Sabat, ya dia mengatakan ya semua hari ya sama. Masih sih? Gitu. Masih seperti tangkapannya seperti itu gitu. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya menikah. Datang masih gereja lama dulu, Menteng masih gereja lama. Menikah di Menteng juga? Iya. Oh di sini. Dia dibaptis di Menteng. Tadi tertarik saya waktu Bang Budi bilang gini, saya tantang aja Tuhan. Ingat gak? Pokoknya kalau Sabtu lo nggak kasih, lo lagi ya saking deket ya sama Tuhan ya pakai gue. Kalau Tuhan nggak kasih saya yang pekerjaan yang libur Sabtu, ya udah saya ambil aja. Iya. Gitu. Untuk beberapa orang itu kan katanya nggak hormat sama Tuhan. Ya itulah pergumulan saya, kan langsung berhubungan sama Tuhan. Itu pergumulan saya. Saya bilang Tuhan, saya ini ada tawaran nih. Kalau bersedia langsung masuk seminggu kemudian. Tapi Tuhan kalau memang Tuhan masih menginikan, karena saya udah nggak lagi orang tua kan, berdiri sendiri. Paling ya Doli dan Elis dan abang saya semua kan punya keluarga masing-masing ya. Malah abang saya belum menikah dulu, saya belum menikah. Oke. Jadi saya bilang Tuhan, saya masih di dalam gereja, saya nggak hilang. Tapi kalau Tuhan mau saya tetap, ya kasih pekerjaan libur Sabtu. Itu saja saya tantang Tuhan. Sama seperti ayat Alkitab kan, carilah, ketoklah, carilah, mintalah maka Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bilang menegur abang, nggak boleh ngomong gitu sama Tuhan. Menurut abang boleh atau enggak? Menurut kakak boleh nggak? Cara dia bicara sama Tuhan seperti itu? Tidak, sebetulnya. Menurut saya pada tidak. Menurut kakak tidak? Menurut saya tidak. Pada saat itu ya, itu saya punya conversation sama Tuhan. Dan Tuhan langsung jawab. Ngerti, saya lagi dari bergumul. Tapi kan ada orang yang enggak, wah kok kamu ngomong sama Tuhan begitu? Kalau Kak Ire termasuk orang yang begitu atau enggak? Jangan gitu ngomong sama Tuhan. Dia beda. Pada saat dia memang lebih saya lebih liar kan, seperti tadi saya cerita kalau di Unai, jadi lebih lebih liar lah. Kalau kenapa kalau dari kacamata saya kayak lebih akrab yang begitu ngomong sama Tuhan daripada yang sebentar ya Tuhan, sebentar saya rapi-rapi dulu pakai makeup dulu ya Tuhan. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Jadi pada saat dia menceritakan hal itu saya bilang begini, kamu jangan seperti itu. Memang Tuhan kan bilang jangan, Tuhan itu jangan ditantang. Tapi kamu minta, saya bilang mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mintalah maka diberikan, carilah maka akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kamu ketuk aja terus pintu Tuhan, ketuk terus, kamu kan udah cari. Jangan-jangan masih tidur lagi dia. Iya, mungkin kamu ada yang diminta untuk ada yang berubah atau apa gitu. Tapi kenyataannya dulu langsung dijawab. Pekerjaan yang libur Sabtu. Iya, itu yang surprise-nya saya. Ya ampun. Jangan-jangan memang setiap orang caranya berbeda-beda. Betul. Pemirsa, tidak terasa udah lebih dari 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Pengennya lebih lama lagi. Sebenarnya mungkin masih bisa lebih lama lagi, tapi mungkin nanti episode berikutnya lah ya, kita lanjut bagaimana cara mendidik anak dan segala macam. Padahal tadi tujuannya saya pengen ngobrolin itu supaya bisa berbagi sama yang lain. Walaupun memang berbeda-beda setiap orang tua. Akan tetapi kadang-kadang kalau ada yang bagus dari orang tua yang lain, kenapa mungkin nggak tiru ya. Tapi kita lihat konsep belakangnya gitu ya. Why, kenapa, tujuannya apa. Sehingga bisa seperti anak-anak ini melayani dengan senang hati. Tapi oke lah, kita ngobrol di lain waktu, karena saya yakin apapun yang diobrolin itu akan berguna kepada 1 orang, 2 orang yang mendengarkannya. Kita nggak pernah tahu ya. Kadang-kadang yang kita pikirkan kita cuma ngobrol-ngobrol aja kok, nggak ada yang penting lah kita diobrolin. Tapi untuk beberapa orang yang mendengarkan ini ya pemirsa, mudah-mudahan ini semuanya berguna demi kemuliaan nama Tuhan.